Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi digital signature atau tanda tangan digital ya, kriptografi. Oleh saya Muhammad Syafiq Karim Amrullah, NIM 41200069 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jombang. Dosen pengampu mata kuliah kriptografi yakni Muhammad Masrur MKom. Oke, langsung saja. Mengapa sih kita itu memakai tanda tangan digital? Nah, nomor satu, kita bisa menghemat waktu. Yang nomor dua, kita menghemat SDM ya. Yang ketiga, kita menghemat ruang karena tidak banyak memakai kertas, jadi digital. Yang nomor 4, menyederhanakan proses bisnis. Yang kelima, ramah lingkungan. Dan yang keenam, isu keamanan ya. Terkait ini nanti akan kita bahas mengenai tanda tangan digital. Nah, aspek keamanan kriptografi. Nah, ini langsung ke kriptografinya ya, langsung ke materinya. 1. Kerahasiaan pesan. Nah, jadi sifatnya tanda tangan digital itu bisa merahasiakan pesan. Nah, untuk yang kedua, autentikasi. Nah, yang ketiga, ini aslinya pesan, tidak palsu ya. Jadi keaslian pesan itu asli, benar-benar asli, tidak disalahgunakan. Yang keempat, anti penyangkalan. Nah, pada aspek-aspek ini, ini aspek 1 diselesaikan dengan enskripsi atau deskripsi. Dan yang nomor 2 sampai nomor 4, 2, 3, 4 ini dia tidak bisa dienskripsi atau dideskripsi ya, melainkan dia itu nanti diselesaikan dengan tanda tangan digital. Nah, jadi yang bisa dienskripsi itu hanya kerahasiaan pesan. Lanjut. Nah, ini karakteristik tanda tangan ya. Ada 1, tanda tangan adalah bukti otentik. Nah, bukti nyata ini ya, asli. Yang nomor 2, tanda tangan tidak dapat dilupakan. Nah, ini kalau tanda tangan lupa itu bingung ya. Misalnya nanti pada kita akan menyetujui sebuah proyek. Nah, nanti kita sudah membuat tanda tangan, tetapi nanti kita lupa lah, itu akan bahaya, nanti akan timbul berbagai masalah. Lanjut yang nomor 3, tanda tangan tidak dapat dipindah untuk digunakan ulang. Nah, tidak bisa digunakan ulang ya, ini tidak bisa dipindah. Jadi duplikat ini. Yang keempat itu dokumennya ditandatangani tidak dapat diubah. Nah, jadi dokumen atau surat yang sudah ditandatangani, sudah dicap tanda tangan itu tidak bisa diubah lagi karena sudah disetujui ya. Yang nomor 5, ini tanda tangan tidak dapat disangkal. Tidak dapat disangkal tanda tangannya ya. Nomor 6 itu tanda tangan sulit dibaca ya. Jadi tanda tangannya itu sulit untuk dibaca. Jadi tanda tangannya itu tidak berupa tulisan. Ya jarang sih. Yang berupa tulisan itu jarang. Nah, lanjut. Yang nomor 7, tanda tangan hanya berupa nama atau inisial nama. Lah, ini yang berhubungan dengan ini tadi ya. Ini sulit dibaca, sama dengan sulit dibaca, tetapi ini nama inisial, misalnya gampangannya Latin lah, banyak yang orang menggunakan tanda tangan Latin itu. Nah, lanjut. Nah, ini tanda tangan ya. Fungsi tanda tangan pada dokumen kertas juga diterapkan untuk autentikasi ya, autentikasi. Nah, autentikasi itu apa ya? Identifikasi lah.
untuk identifikasi ya, untuk identifikasi pengguna pada data digital, pesan, dokumen elektronik. Ya, ini dokumen elektronik, banyak dokumen elektronik contohnya. Tanda tangan untuk data digital dinamakan tanda tangan digital atau digital signature. Nah, ini sering kita jumpai ketika kita biasanya dapat surat dari Pemkab atau dari badan-badan pemerintah lah, intinya itu. Tanda tangan digital bukanlah tulisan tanda tangan yang digitalisasi atau digitized signature ya, dengan cara dipindai. Nah, jadi tanda tangan itu tidak bisa dipindai. Nah, kalau di foto sih sudah bisa kayaknya. Lanjut, tanda tangan digital adalah nilai kriptografis yang bergantung pada isi pesan dan kunci. Nah, tanda tangan itu bernilai kriptografis ya, keamanan. Nanti itu bergantung pada isi pesan dan kunci. Nah, selanjutnya, tanda tangan pada dokumen cetak selalu sama apapun isi dokumennya. Nah, tetap sama ya satu dokumen ini. Tanda tangan digital selalu berbeda-beda antara satu isi dokumen dengan dokumen lainnya. Nah, maksudnya ini surat satu dengan surat satunya itu satu tanda tangan tetapi beda isi dokumennya. Nah, ini contoh tanda tangan digital ya. Nah, ini pakai sudah dienkripsi ini. Biasanya yang itu hanya kayak kunci gitu aja biasanya. Ini contoh tanda tangannya ya. Nah, ini cara menandatangani pesan. Nah, ada dua cara. Yang tadi nomor satu itu ada dua cara. Nomor satu itu menghemat waktu lah. Mohon maaf. Yang satu itu merahasiakan pesan. Nah, kalau nggak salah merahasiakan pesan ya. Ini bisa dienkripsi oleh pesannya ini. Nah, dan yang kedua ini menggunakan kombinasi fungsi hash atau hash function dan kriptografi kunci publik. Nah, lanjut yang pembahasan pertama mengenai mengenkripsi pesan. A. Menggunakan kriptografi simetri. Nah, pesan yang dienkripsi dengan algoritma simetri sudah memberikan solusi untuk autentikasi ya pribadi pengirim, karena kunci simetri hanya diketahui oleh pengirim dan penerima. Nah, namun cara ini itu tidak menyediakan mekanisme untuk anti penyangkalan. Nah, agak sedikit ada masalah lah, bukan masalah sih, sedikit tidak kompatibel. Nah, agar dapat mengatasi masalah penyangkalan maka diperlukan pihak ketiga. Nah, ini ada pembantu ya untuk bisa aplikasi atau bisa gitu untuk membantu. Ini yang dipercaya oleh pengirim ini atau penerima. Ini pihak ketiga disebut penengah. Jadi ada pihak pertama, pihak kedua dan ketiga. Nah, pihak ketiga ini disebut penengah. Arbitrase. Misalkan BB atau Big Brothers adalah otoritas arbitras yang dipercaya oleh Alice dan Bob. Nah, ini Alice ini sebagai orang yang mengirim dan Bob ini yang menerima. BB Big Brother memberikan kunci rahasia KA kepada Alice dan kunci rahasia KB. Nah, Alice K kunci A, KB ini Bob ya, kepada Bob. Hanya Alice dan BB yang mengetahui KA, begitu juga hanya Bob dan BB yang mengetahui KB. Nah ini jika Alice mengirim pesan M kepada Bob, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, 1. Alice mengenkripsi pesan M untuk Bob dengan KA, lalu mengirim ciphertext ke BB. BB melihat bahwa pesan dari Alice.
lalu mendeskripsi pesan dari Alice dengan KA. Nah, si BB ini sudah melihat lalu mendeskripsi, gampangannya itu menyimpulkan pesan apa sih pesan itu. Dan ketiga, BB membuat pernyataan S bahwa ia menerima pesan dari Alice. Nah, dia ada feedback ya ini ya. Lalu menambahkan pernyataan tersebut pada plain text. Nah, lalu di kriptografi ini ya. Tadi keeper tag sudah dikriptokan, sudah dikuncikan. Nah ini diartikan dari Alice. BB mengenkripsi bundel pesan M plus S dengan KB lalu mengirimkannya kepada Bob. Nah, Bob mendeskripsi bundel pesan dengan KB. Ia dapat membaca pesan dari Alice M atau M ya, dan pernyataan S dari BB atau Bob bahwa Alice yang mengirim pesan tersebut. Nah, setelah dideskripsi, dia itu membaca, kemudian dia membuat pernyataan. Nah, apakah benar sih pesan ini dari Alice? Apakah benar sih penerimanya itu Bob? Nah, gambarnya seperti ini. Alice mengirim ke BB. Nah, BB ini BB ini gambarannya penengah. Nah, penengah tadi nanti si penerimanya adalah Bob. Nah, ini Bob sebagai si penerima. Nah, ini cara tadi. Jika Alice menyangkal telah mengirim pesan tersebut, maka pernyataan dari BB pada pesan yang diterima oleh Bob. Nah, BB isi pesan ini digunakan untuk menolak penyangkalan Alice. Nah, tidak sama berarti. Bagaimana BB tahu bahwa pesan tersebut dari Alice dan bukan dari Carly? Nah, Carly ini orang lain, gampangannya orang ketiga dari send dan receiver ya. Karena hanya BB dan Alice yang mengetahui kunci rahasia, maka hanya Alice yang dapat mengenkripsi pesan dengan kunci tersebut. Nah, lanjut, mengenkripsi pesan tadi A, sekarang B ya. Sekarang yang menggunakan kriptografi kunci publik. Enkripsi biasa dengan kriptografi kunci publik. Nah, ini yang buat tanda tangan. Ada yang kunci publik. Ya. Yang pertama kita bahas dulu kunci publik ya. Pesan dienkripsi dengan kunci publik penerima. Nah, pesan dideskripsi dengan kunci privat penerima. Aman ini. Cara ini tidak memberikan bukti autentikasi karena kunci publik diketahui banyak orang. Nah, ini yang itu ya. Ya aman ya, ada tidak amannya. Karena sudah privat tetapi dia itu memberikan bukti data pribadi kepada orang banyak. Yang enkripsi sebagai tanda tangan, ini pesan dienkripsi kunci privat pengirim. Kunci pesan di deskripsi pesan dengan kunci publik pengirim. Dengan cara ini maka kerahasiaan dan data autentikasi kedua dicapai sekaligus. Nah, ide yang sebagai tanda tangan ini itu ide ditemukan oleh Divy dan Hellman. Nah, lanjut. Nah, ini proses cara menandatangani pesan oleh pengirim ya. Oleh pengirim dulu ini, pengirim, penerima, dan nanti kita jelaskan di ini. Pengirim nanti ini memakai kunci S sama dengan ESK. Nah, S ini signature ya, S hasil enkripsi pesan. Kemudian E ini fungsi enkripsi. Nah, SK-nya ini script key atau kunci privat pengirim. Nah, proses membuktikan autentikasi ya, ini proses membuktikan data pribadi penerima ya, apakah benar itu yang mengirim. Menggunakan M sama dengan DPKS. Nah, M pesan semula, untuk PK nya ini kunci publik pengirim. Nah, S ini signature hasil enkripsi pesan. Tetap ada antara pengirim dan penerima itu ada enkripsinya sendiri-sendiri ya. Nah, dengan algoritma kunci publik, penandatangan pesan tidak membutuhkan lagi pihak penengah. Nah, tadi kan kalau pakai yang ini simetri ini masih ada ketiga ya,
Kalau sudah kunci publik ini, dia sudah tidak menggunakan pihak penengah lagi, pihak ketiga lagi. Oke, lanjut cara menandatangani pesan. Nah, ini beberapa algoritma kunci publik dapat digunakan untuk menandatangani pesan dengan cara mengenkripsi. Nah, asalkan algoritma tersebut memenuhi sifat. Nah, ini menggunakan rumus DSK deskripsi ya. DSK buka kurung PK buka kurung lagi M tutup kurung E sama dengan M dan DPK buka kurung SK buka kurung M tutup kurung DPK sama dengan M. Nah, D ini fungsi deskripsi ya. Nah, SK ini kunci private script key ya. E ini fungsi enkripsi, jadi deskripsi sama enkripsi, terus kunci publiknya ada, dan M ini pesan. Nah, jadi fungsi deskripsi itu kunci private, fungsi enkripsi dan pesan ini dijadikan satu sama dengan M pesan sama dengan pesan ya ini. Terus untuk D fungsi deskripsi yang kunci publik, nah, kunci publik ini penerima ya, atau ESK. Nah, ini fungsi enkripsi ya. SK nya itu kunci private secret key buka kurung M pesan buka kurung M jadinya pesan. Nah, ini ada sendiri-sendiri ya inskripsinya. Proses membuktikan autentikasi pesan oleh penerima, maka ada rumus M sama dengan DPK S. M ini pesan sama dengan fungsi deskripsi kali kunci publik dikali S. Contoh algoritma yang memenuhi sifat ini adalah RSA. Lanjut, penandatanganan dengan menggunakan kriptografi kunci publik dan fungsi hash. Penandatanganan pesan dengan cara mengenkripsinya selalu memberikan dua fungsi berbeda antara kerahasiaan pesan dan data pesan. Nah, pada beberapa kasus seringkali autentikasi yang diperlukan, tetapi kerahasiaan pesan tidak. Nah, jadi yang penting orang itu adalah data pribadi, tetapi belum tentu itu belum tentu ininya itu ya, belum tentu aman. Nah, belum tentu pesannya aman. Maksudnya pesan tidak perlu dienkripsi. Nah, pesannya tidak perlu dienkripsi. Sebab yang dibutuhkan hanya keautentikan pesan saja. Nah, yang penting itu data pribadinya, tetapi kerahasiaan tidak perlu. Nah, algoritma kunci publik dan fungsi hash dapat digunakan untuk kasus seperti ini. Nah, seperti dua kasus ini ya. Yang penting itu datanya masuk tetapi kerahasiaannya tidak. Nah, lanjut. Nah, ini proses pesan ini ya. Ini ada sender sebagai pengirim, nah very ini penerima. Kayak gini ya prosesnya, dari pesan terus ada fungsi hash, kemudian direct message, kemudian dienkripsi, signature langsung ke pesan signature, kemudian dikirim ke yang penerima ini ya. Pesan signature lagi, kemudian di deskripsi isi pesannya itu apa, terus ada message di seg, nah langsung. Nah, dia nanti apakah benar pesannya itu di sini. Kemudian kembali pesan langsung ke fungsi hash, nah langsung ke message direct. Nah, jadi nanti ini deskripsikan apakah itu pesannya benar-benar sih pesannya itu A ya harus A, tidak boleh ada yang itu. Lanjut, dua algoritma signature yang digunakan secara luas adalah RSA dan L-Gamal. Pada RSA, algoritma enkripsi dan deskripsi identik, sehingga proses signature dan verifikasi juga identik. Nah, identik kalau menggunakan ini RSA ini. Selain RSA terdapat algoritma yang
dikhususkan untuk tanda tangan digital, yaitu Digital Signature Algorithm (DSA), yang merupakan bakuan atau standar untuk digital signature. Nah, tanda digital standar ya ini. Nah, pada DSA, algoritma signatur dan verifikasi berbeda. Nah, berbeda ya ini ya. Digital signature itu sama RSA itu berbeda verifikasinya. Nah, tanda tangan dengan algoritma RSA. Langkah-langkah pemberian tanda tangan atau signing. Nah, pengirim menghitung nilai hash dari pesan M. Dihitung dulu ya ini. H, dihitung dulu H-nya, langsung H sama dengan HM. Nah, pengirim mengenkripsi H dengan kunci private-nya SK menggunakan persamaan enkripsi RSA. Hasilnya adalah signature. S ya, signature itu S, signature S. Tadi H itu apa H? Ayo. Nah, nanti aja. H S HSK mod N, ada modulus ya, nih sisa hasil baginya N adalah atau N adalah modulus. N sama dengan PQ. Mungkin H ini waktu ya, harus waktu. Nah, langkah-langkah verifikasi tanda tangan. Nah, tadi tanda tangan dengan algoritma. Sekarang langkah-langkahnya ya. Penerima menghitung nilai hash ya. Oh, H itu hash. Nah, maaf ya. H itu hash dari pesan M yang diterima. Hash sama dengan hash M. Penerima melakukan deskripsi hash sama dengan hash buka kurung pesan. Nah, penerima melakukan deskripsi terhadap tanda tangan S dengan kunci publik si pengirim PK. Nah, PK ini kunci publik menggunakan persamaan deskripsi RSA. Ini ya rumusnya. H titik petik sama dengan SPK mod modulus N. Penerima membandingkan H dengan H titik. Jika H sama dengan titik, maka tanda tangan digital adalah otentik. Nah, data. Jika tidak sama, maka tanda tangan tidak otentik, sehingga pesan dianggap tidak asli atau lagi pengirimannya. Nah, kayak gini ya ini ilustrasinya. Pesan, nah ini pesannya gini, ada bla 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 bla. Nah, ini di deskripsinya ya, hexadesimal sama desimal. Kemudian itu S. Nah, ini signature hub private. Nah, modulus N ya ini. Nah, kayak gini. Nah, nanti M ini ditambah S. Nah, tadi sudah dirumuskan. Isi pesan ditambah S ini ya. Hasilnya kayak gini. Ada kodenya ini. Nah, ini contoh pesan pengirim ya tadi. Alis itu mengirim. Nah, ilustrasi pesan pengirim Alis. Yang Bob ini sebagai penerima. Nah, sebagai receive. Nah, tetap menerima yang sama. Nah, tanda tangan valid. Nah, berarti ini benar-benar asli. Nah, sekian referensi materi saya, yakni bahan kuliah IF 4020 kriptografi oleh Dr. Rinaldi Munir, dosen ITB, dan tanda tangan digital oleh Adi Gunawan. Terima kasih atas presentasi saya, semoga bermanfaat. Tentunya kita tidak lupa dengan keamanan informasi, karena keamanan itu penting. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.